Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam pemberkatan Tuhan. Renungan kita hari ini, perkataan yang menyembuhkan. Saya akan ambil renungan ini dari Amsal 16 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Salah satu aktivitas yang paling banyak kita lakukan adalah berbicara atau berkata-kata. Saya tidak tahu berapa ribu kata yang kita ucapkan setiap hari. Bayangkan, kalau kata-kata yang kita ucapkan menyembuhkan orang yang terluka secara batin, terluka secara perasaan, betapa banyaknya orang yang dipulihkan. Salomo seorang bijak mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah obat. Coba pikirkan sejenak, apakah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menyenangkan? Kita sebagai pria, sebagai suami, kalau kita berkata-kata kepada istri, apakah perkataan kita menyenangkan hati istri? Apakah hatinya sejuk mendengarnya? Apakah kata-kata kita manis seperti sarang madu? Atau kata-kata kita pahit seperti empedu? Sebaliknya, ketika istri berbicara kepada suami, apakah kata-kata itu menyejukkan hati suami? Dia menikmatinya dan manis rasanya bagaikan madu. Coba kita pikirkan, apakah perkataan-perkataan yang kita ucapkan menjadi obat yang menyembuhkan atau membuat orang kepahitan? Perkataan yang menyembuhkan dapat kita jumpai dalam perkataan Abigail kepada Daud. Pada saat kemarahan Daud memuncak, dia mau membinasakan Nabal. Saat itu datanglah Abigail dan berkata, "Aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh." Mendengar perkataan itu, Daud berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Perkataan Abigail, perkataan yang menyembuhkan amarah Daud. Perkataan Abigail, perkataan yang bijak yang membuat Daud terhindar dari berbuat dosa, menumpahkan darah. Betapa indahnya perkataan yang bijak, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang menyembuhkan. Perkataan itu menjadi obat yang menyembuhkan bagi orang-orang yang mengalami luka batin dan memadamkan amarah. Mari kita mulai berkata-kata dengan bijak, sehingga setiap perkataan yang kita ucapkan menjadi obat yang menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami dan Tuhan kami, Tuhan tolonglah kami supaya kami di dalam berkata-kata, kami berkata-kata dengan bijak, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang sedap didengar, perkataan yang menyembuhkan orang-orang yang terluka. Tuhan tolonglah kami supaya sungguh-sungguh perkataan kami bisa memadamkan amarah, menyelesaikan masalah, beri hikmat bagi kami. Berkati
anak-anak-Mu yang mendengar Efrata Devotion ini, supaya dia pun berbicara dengan bijaksana, perkataannya menguatkan, menghiburkan, menjadi berkat, menyembuhkan orang-orang terluka. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupannya, berkati semua pekerjaannya, berkati aktivitasnya sepanjang hari ini. Inilah seru doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.